Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul karim sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para ikhwatul iman, hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap ampunan serta ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan kajian kita, khususnya di Majlis Ta'lim Nurul Hidayah, yang akan kita kaji surat Al-A'raf ayat yang ke-49 dan 50 insyaallah. Namun sebagaimana biasa, sebelumnya kita awali dulu dengan doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Mari kita baca dulu ayat yang ke-49 surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Shadaqallahul azim.
Seperti biasa, sebelum dikaji, sebelum diterjemahkan, kita akan sepintas mengenai ilmu tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa sampai 5-6 harkat disebut mad wajib muttasil. Juga sama, karena disebut dengan mad wajib muttasil itu berada dalam satu kata. Illa, ada alif lam syamsiyah. Ladzina, mad tabi'i. Qalqalah sughra karena di tengah bacaan. Samtum, la, ada mim mati jumpa ketemu dengan lam, izhar syafawi. La, mad tabi'i. Ya na, mad tabi'i. Luhumul, ada lamul jalalah yang dibaca tafkhim karena sebelumnya dhammah. Birahmah, kalau di dalam Al-Quran ini wakafnya wakaf jim, artinya wakaf jaiz. Artinya jaiz boleh, boleh berhenti, boleh lanjut. Udkhulul, alif lam qamariyah. Nun musyaddadah. Jannata, la, mad tabi'i. Khawf, mad layin. Khawfun al, izhar syafawi. Alai, mad layin atau mad lin. Alaikum, wa, izhar syafawi. Wala ang, mad jaiz munfasil. Antum, ikhfa hakiki yang akrab. Tumta, izhar syafawi. Tahzanun, mad adid lisukun. Saya kira cukup satu ayat aja untuk ilmu tajwid. Kita lanjutkan dengan terjemahan dan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaulai, apakah mereka inilah? Diawali dengan harful istifham a. Apakah mereka inilah alladzina, yang orang-orang yang aqsamtum, yang kalian telah bersumpah. La yanaluhumullahu, yang Allah tidak memberikan kepada mereka. Birahmatin, dengan rahmat, yang Allah tidak memberikan kepada mereka dengan rahmat. Udkhulu, masuklah kalian, al-jannata, ke dalam surga, la khaufun, yang tidak ada rasa takut, alaikum, atas kalian, wala antum tahzanun, dan kalian pun tidak akan bersedih hati. Para hamba Allah, ikhwatul iman rahimakumullah, pada ayat yang ke-49 ini sebagai kelanjutan dari ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-48,
mengenai penghuni A'raf berjumpa sekaligus mengenal kepada penghuni neraka. Dikenal dengan tanda-tanda mereka, sifat-sifat mereka, yaitu kekayaan yang melimpah yang dikumpul-kumpulkan, dan kesombongan membuat mereka menjadi penghuni neraka. Lalu pada ayat yang ke-49 ini, Allah bertanya kepada penghuni neraka ini, atau dalam hal ini melalui penghuni A'raf. Pertanyaannya, ahaulai, apakah mereka inilah alladzina aqsamtum, yang orang-orang yang kalian telah bersumpah bahwa mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi rupanya penghuni neraka ini ditanya oleh penghuni A'raf dalam hal ini, bahwa mereka ini adalah yang dahulu waktu di dunia kalian pernah bersumpah tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi seakan-akan sewaktu dulu di dunia, dengan kesuksesan mereka, dengan keberhasilan mereka, bisa mengumpulkan harta, bisa menduduki jabatan yang tinggi, keberhasilan, semua adalah rahmat Allah. Sementara menyaksikan orang-orang yang beriman, calon penghuni surga yang disebutkan tadi, hidup mereka tidak seperti mereka ini. Mereka ini mungkin miskin, sepertinya tidak sukses seperti mereka, sehingga seakan-akan pada ayat ini penghuni neraka sewaktu dulu di dunianya sempat menghina, meremehkan kepada orang-orang yang beriman karena kesombongannya itu. Kalau dengan bahasa kasarnya, gua yang tidak taat seperti kalian, gua sukses. Kalian sholat rajin, ngaji juga rajin, tapi hidup kalian tidak seperti kami ini. Ini kata mereka menunjukkan, kalaupun tidak setaat kalian kami ini, berarti mendapatkan rahmat Allah. Nah, kalian ini seakan-akan tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Ini kalimat yang diungkapkan dengan la yanaluhumullah. Dengan kata lain, si orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang sombong yang nantinya akan menjadi penghuni neraka ini, menghina, mengejek kepada orang-orang yang beriman sewaktu di dunia. Karena hidup mereka mungkin miskin, melarat, susah. Dianggapnya susahnya hidup sewaktu di dunia itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, perhatikan dari ungkapan ayat ini, sekalipun orang-orang yang beriman sewaktu di dunia itu dihina oleh mereka, dicaci maki, diremehkan, sama sekali tidak ada membalas. Tidak membalas hinaannya, disakiti, tidak menyakiti lagi. Ini sebagai sifat untuk menjadi ahli surga. Karena orang yang menghina, orang yang menyakiti, itu pertanda orang tersebut
sedang memperlihatkan kehinaan dirinya. Ahli surga ini tahu, orang-orang yang beriman tahu, tidak usah dibalas, tidak usah dihina lagi, dibalas hinaan, tidak usah disakiti lagi. Yang kedua, bahwa penghuni surga itu jiwa hati mereka itu bersih. Hati mereka ini sehat. Nah, karena sehat, bila disakiti tidak akan terasa sakit hati. Dan ini pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi yang lain. Perhatikan umat-umat yang membangkang, banyak yang menghinanya, banyak yang menyakiti, banyak yang menyiksa, tapi tidak pernah membalas dengan hinaan, tidak lagi dibalas dengan disakiti, tidak. Mengapa? Karena para nabi dan para rasul Allah yakin hati mereka jauh lebih bersih daripada kita. Nah, kita pun berupaya untuk membersihkan hati kita. Kalau hatinya sehat, hatinya bersih, maka siapapun yang menghina, siapapun yang meremehkan tidak akan terpengaruh akan dirinya, tidak akan terasa sakit. Bahkan pada ayat ini, setelah ditanya, apakah mereka inilah yang kalian dulu bersumpah waktu di dunia bahwa mereka tidak mendapatkan rahmat Allah? Apa buktinya? Ternyata buktinya Allah perintahkan, udkhulul jannata, silahkan kalian masuk al-jannata, ke dalam surga. Jadi orang yang dahulu, orang-orang yang beriman sewaktu di dunia, karena ketaatannya, karena hidupnya mungkin sederhana, tidak glamor, akhirnya Allah takdirkan untuk menjadi penghuni surga, disuruh untuk udkhulul jannata. Ini kan fi'il amar, masuklah kalian al-jannata, ke dalam surga, la khaufun alaikum, dijamin kalian tidak akan ada rasa takut, wala antum tahzanun, dan kalian pun tidak akan bersedih hati. Jadi salah satu sifat ahli surga berdasarkan ayat ini, bila dihina tidak akan membalas hinaan, diremehkan tidak akan meremehkan lagi, disakiti tidak akan menyakiti lagi. Yang kedua, sewaktu di dunia pun tidak ada rasa takut, hanya semata-mata takut kepada Allah. Dengan segala kemiskinan, dengan segala kekurangan, tetap optimis kepada Allah. Dan yang ketiga, wala antum tahzanun, kalian tidak akan bersedih hati. Artinya, kalau rasa takut menghadapi situasi yang akan terjadi, sedangkan bersedih menghadapi situasi yang telah terjadi. Apapun pengorbanan yang telah dia korbankannya, yang telah dicurahkannya, tidak merasa bersedih. Ujian, cobaan yang pernah melanda dia tidak akan bersedih. Termasuk para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti ini pun tetap takut hanya kepada Allah. Boleh kita takut menghadapi situasi virus corona ini, namun pastinya berbeda. Kalau takut kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Kalau takut dengan selain Allah, diusahakan, diikhtiarkan, diupayakan untuk menjauh, yaitu dengan usaha-usaha yang hari ini banyak tip-tip untuk supaya tidak terkena, dengan memakai masker, dengan stay home, at home. Saya kira mungkin ini salah satu upaya untuk menghindari dari wabah-wabah yang sedang melanda ini. Itu
kurang lebih ayat yang ke-49. Kemudian ayat yang ke-50. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Jadi yang satu ashabu, yang kedua ashaba. Karena kata ashabu dalam ayat wanada ashabun nari ashabal jannah, penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, memanggil, dan seakan-akan antara penghuni surga, penghuni neraka dan penghuni surga ini bisa berdialog. Sehingga menyeru berkata, apa seruan penghuni neraka kepada penghuni surga? An afidu, agar tolong tuangkanlah alaina kepada kami, minal ma, dari air. Nampaknya ketika berada di dalam neraka yang amat sangat panas, dahsyat, tersiksa, rupanya mereka minta minum. Karena tidak ada minuman yang akan menyejukkan. Air nanah ada yang siap untuk diminum oleh ahli neraka. Timah yang mendidih menjadi minuman mereka. Besi yang meleleh menjadi minuman bagi penghuni neraka. Sehingga ahli neraka ini memohon kepada ahli surga untuk dituangkan, dicurahkan berupa air dari surga. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja tolong berikan kepada kami apa saja yang Allah rizkikan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa ahli neraka ini sudah haus, dahaga, susah, merana, tersiksa, juga lapar. Sehingga memohon kepada di surga supaya diberi makanan. Lalu bagaimana reaksi ahli surga pada saat itu ketika diminta air, diminta makanan? Qalu, mereka menjawab, innallaha, sesungguhnya Allah, harramahuma, telah mengharamkan keduanya, yaitu minuman dan makanan. Telah diharamkan tentu oleh Allah alal kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, dari pernyataan ini bukan berarti ahli surga itu pelit, medit, ngepul, koret, keket merengket, meregehe secap jahi ngepul buntut kasiran. Bukan tidak mau memberikan minuman dan makanan, tetapi kesan pada akhir ayat yang ke-50 dengan mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin, sesungguhnya Allah telah mengharamkan terhadap orang-orang kafir. Dari pernyataan itu bahwa salah satu sifat ahli surga begitu konsekuen dengan keputusan Allah. Sekalipun seluruh penduduk bumi ini menghalalkannya, tapi Allah mengharamkan, tetap dia akan berpihak kepada Allah. Kalau Allah menghalalkan, seluruh di muka bumi ini mengharamkan, tetap dia akan berpihak kepada Allah. Jadi dengan ketetapan Allah, kapanpun ahli surga tidak akan berubah. Ini yang terkesan pada ayat yang ke-50. Jadi kalau apapun yang diharamkan oleh Allah, sekalipun manusia mengatakan halal, dia tetap akan mempertahankan keharamannya, karena Allah yang mengharamkan. Para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, saya kira cukup 2 ayat yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan jumpa pada
pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulan dari kedua ayat ini bahwa dulu sewaktu orang-orang yang beriman hidup di dunia, mereka mendapatkan celaan, hinaan, caci maki, tapi ahli surga, orang-orang yang beriman yang akan menjadi penghuni surga tidak akan membalasnya. Yang kedua, ahli surga juga selalu optimis menghadapi situasi yang akan terjadi. Yang ketiga, apapun yang luput dari pengorbanan hidupnya karena ingin menjadi ahli surga, dia tidak pernah bersedih. Yang keempat, bahwa dia begitu konsekuen dengan keputusan Allah, sekalipun seluruh manusia menghalalkannya, tapi Allah telah mengharamkannya, tetap dia akan berpihak kepada Allah. Konsekuensinya tentu akan dibenci, akan dicaci maki, akan dijauhi, tapi tetap disayang Allah. Semoga kita ini orang-orang yang tetap mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, semoga ada manfaatnya. Dan akhirnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.